Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah Masjidil Falah Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dosa besar yang kelima, yaitu menolak zakat, tidak mau menunaikan zakat. Allah SWT berfirman, surat Ali Imran ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum. Dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan apa yang telah diberikan Allah pada mereka dari anugerahnya, mereka mengira bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, tetapi kebakhilan itu buruk bagi mereka. Dan akibatnya di akhirat nanti sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Apa yang dibakhilkan di dunia, yang tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau zakat terutama, akan dikalungkan pada hari kiamat. Bakhil itu di dunia sudah dibenci oleh masyarakat. Ya. Rasulullah bersabda, al-bakhilu al-asakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun ilal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan masyarakat, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun ilan nar. Sementara orang yang bakhil, yang pelit, yang medit, dia jauh dari Allah, jauh dari masyarakat, walaupun tetangganya ya, istilahnya dekat di mata, jauh di hati. Kalau ada orang jahat mau merampok, mungkin orang ditunjukkan jalannya. Udah ambil semuanya aja, nih tak kasih tahu rumahnya di sini. Kemudian ba'idun ilal jannah, minal jannah, orang yang pelit, jauh dari surga, qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Dalam surat Fussilat Allah berfirman, wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat. Celaka bagi orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Di dalam ayat ini Allah menamakan orang yang tidak mau zakat dianggap musyrik. Fussilat ayat 6 dan 7. Kemudian surat At-Taubah 34, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, wala yunfiquna fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Fabashshirhum, maka berilah kabar gembira pada mereka. Apa kabar gembiranya? Bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih. Kabar gembira kok siksa pedih? Gimana ya? Seperti apa siksanya?
yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yaitu pada hari harta yang mereka simpan tadi dipanaskan di dalam api neraka jahanam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Kemudian harta emas perak yang disimpan yang di zakat tadi setelah dipanaskan di dalam neraka jahanam digunakan untuk menyetrika, untuk ngecos. Apa yang dicosnya? Jibahuhum, dahi mereka. Wa junubuhum, kemudian namanya lambung, lempeng. Wa dhuhurum, dan punggung mereka. Dibatok lempeng dan punggung dicas menggunakan emas dan perak. Emas dan perak ini tidak berarti harus emas dan perak yang disimpan. Zaman dulu kan uang mata uang, alat tukar itu emas dan perak, yaitu dinar dan dirham. Sekarang yang sama saja, apapun mata uangnya kalau disimpan banyak-banyak, baik disimpan di rumah maupun di bank dan tidak ditunaikan zakatnya, maka di hari kiamat nanti akan dipanaskan di api neraka, kemudian digunakan untuk ngecos batok, lempeng dan punggung mereka. Hadza maka nasbun absikum. Kemudian dikatakan oleh para malaikat yang menyiksa, inilah yang dulu waktu di dunia kalian simpan hartamu untuk dirimu, fadhuqu ma kuntum taknizun, maka sekarang rasakan apa yang dulu pernah kalian simpan. Di dalam hadis hampir sama dengan ayat tadi, tapi ada beberapa tambahan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin." Tidak ada orang yang memiliki emas dan perak, wala yu'addi minha haqqa, la yu'addi minha haqqaha, yang tidak ditunaikan haknya, hak zakat infak sedekahnya, illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu sufaiqu min nar, kecuali pada hari kiamat nanti akan dijadikan lempengan-lempengan dari neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, kemudian lempengan-lempengan itu dipanaskan di dalam neraka jahanam. Fa yuwajiba jambuhu jabinuhu, fa yuwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhuhruhu, lalu disetrika dengannya pilingan, kemudian dan apa tadi, lempeng dan punggungnya. Kullama, nah tadi di ayat ini ada, di sini ada penjelasannya. Kullama barudat u'idat lahu, setiap kali lempengan itu dingin, dikembalikan lagi ke neraka jahanam, dipanaskan lagi. Fi yaumin, dan siksa itu dilaksanakan selama 1 hari. Tapi 1 hari akhirat, bukan 1 hari dunia. Kana miqdaruhu 50 alfasana, yang ukurannya sehari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Masya Allah. Hatta yahdiyallahu bainan nas, sehingga Allah memutuskan di antara manusia. Fa yarasabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar, lalu dia melihat jalannya mungkin ke surga atau ke neraka. Qila ya Rasulullah falibil, tadi yang disebutkan adalah emas dan perak. Ada sahabat yang bertanya, bagaimana kalau yang tidak dizakati itu ternak unta, dia punya unta banyak dan mau zakat. Qala wala sahibu ibilin la yu'ti minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah futiha laha biqa'un qarqarun aw qarma kanat la yaqudu minha fasilan wahidan. Dan tidak pula
pemilik unta yang tidak menunaikan haknya, tidak menunaikan zakatnya, kecuali pada hari kiamat nanti akan dibentangkan untuknya tempat yang terhampar, yang luas, awfar makana, dan unta itu akan muncul dengan keadaan yang sangat gemuk. Kemudian unta-unta, ya, semua yang unta-unta yang dimiliki yang tidak dikeluarkan zakatnya itu akan menginjak-injak orang itu dengan kakinya, wa ta'iduhu bi afwahiha, dan akan menggigitnya dengan mulut-mulutnya. Kullama marra 'alaiha awwaluha radda 'alaihi akhiruha. Setiap kali yang pertama sudah melewatinya, disusul oleh berikutnya, kemudian kembali lagi, terus muter-muter, diinjak-injak terus, dan sambil digigit. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana, sampai tadi pada satu hari yang ukurannya sama dengan 50 tahun di dunia. Sehingga Allah SWT memutuskan di antara manusia, lalu dia melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Kemudian ditanyakan lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau sapi dan kambing? Sama saja, ya kata Rasulullah, sama saja. Pemilik sapi termasuk kebo dan kambing yang tidak menunaikan zakatnya pada hari kiamat juga akan dibentangkan tempat yang terhampar, dan didatangkan semua kambing-kambing yang bertanduk, yang tidak bertanduk, dan kambing-kambing itu akan menanduknya, ceruduk, akan mencerudukinya semuanya. Ya, semua kambing yang dimiliki yang tidak dikeluarkan zakatnya akan didatangkan semua menceruduknya semua, satu persatu gantian. Wa tata'uhu bi adlafiha, dan bukan hanya menanduknya saja, menceruduknya saja, juga menginjak-injaknya satu persatu. Kalau sudah habis, kembali lagi dari awal, terus begitu terusnya pada satu hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun di dunia. Sehingga Allah SWT memutuskan di antara para manusia, lalu dia akan melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Nah, untung saya nggak punya unta gitu ya. Nggak punya sapi, nggak punya kambing. Dan unta, sapi, dan kambing ini ada aturannya. Yang wajib zakat itu berapa? Ya, kalau unta minimal 5. Kalau kurang dari 5 tidak apa-apa. Kalau sapi juga 5. Kalau unta 5, sapi 5 zakatnya 1 ekor kambing. Sapi 10 2 ekor kambing. Sapi 15 3 kambing, 20 4 kambing. Kalau 25 1 ekor head. Nah, contohnya begitu. Terus kalau kambing itu minimal yang wajib zakat 40 ekor. Kurang dari 40, 39 ekor tidak wajib zakat. Jadi kalau sedikit tidak apa-apa, tidak zakat, tidak apa-apa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, awwalu salasatin yadkhuluna an-nar amirun musallatun. 3 orang yang pertama-tama akan masuk neraka, yaitu yang pertama pemimpin yang diktator, yang sewenang-wenang. Yang kedua, wadu sarwatin min malin la yu'ti haqqallahi ta'ala min malihi. Orang yang banyak harta tidak mau menunaikan haknya, hak zakatnya dari hartanya itu. Dan yang ketiga, faqirun fakhur. Orang miskin, fakir yang sombong. Sudah miskin sombong lagi. Dan sombongkan apanya? Kalau kaya sombong, kalau tidak ada pantasnya. Sudah miskin sombong. Dibenci, sangat dibenci oleh Allah. Dan mereka yang akan pertama-tama akan masuk neraka.
Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala man kana lahu malun yuballighu hajja baitillahi wa lam yahujja aw tajibu fihi zakatu wa lam yuzakki sa'ala raja'atan indal mauti faqala rajul ittaqillah ya Ibnu Abbas fa inna ma yas'alu raja'atal kufar faqala Ibnu Abbas sa'atlu 'alaika bidzalika Qur'ana. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan orang yang mempunyai harta banyak uang bisa digunakan untuk bayar biaya haji, tapi dia tidak mau haji, atau dia hartanya banyak sudah wajib zakat tidak mau bayar zakat, maka nanti kalau dia meninggal akan minta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Nah, tapi mana mungkin ada yang kembali ke dunia. Faqala rajul, seorang yang menegur Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Ibnu Abbas, apa yang kamu katakan ini? Apa dasarnya? Ibnu Abbas menjawab, sebelum itu, fa inna masalul raja'atul kufar. Bukankah yang minta kembali ke dunia itu orang-orang kafir? Kalau orang Islam enggak mungkin lah minta dikembalikan ke dunia. Ibnu Abbas menjawab, saat lu alika bidzalika Quran. Akan saya bacakan ayat Quran tentang keterangan yang saya sampaikan tadi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Mbok iya, itu bahasa Indonesia. Laula akhartani, Gusti kula nyuwun dengan tangguhkan sebentar saja. Ya, beri kesempatan sebentar untuk saya bersedekah. Untuk membayarkan zakat, infak dan sedekah saya. Tetapi wa akum minas sholihin, dan agar aku termasuk orang-orang yang saleh. Ya, tapi ajal kalau sudah datang tidak bisa ditunda pada sesaat. Qila lahu fama yujibu zakat. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Abbas, apa yang mewajibkan zakat? Qala idza balagal malu mi'atai dirhamin wajabat fihi zakat. Apabila hartanya sudah mencapai 200 dirham, maka dia wajib zakat. Nah, ini untuk masalah zakat, ini pembahasannya di bidang fikih, ilmu fikih. Zakat itu macam-macam. Yang pertama kali emas, kalau emas itu setelah 86 atau 94 gram. Nah, kita ambil yang paling hati-hati, yang rendah 86 gram. Kalau perdagangan, kalau dagang berarti ya semua piutang plus barang dagangan dihitung dengan harga kulaan dikurangi hutang. Itu kalau nilainya sama dengan emas 86 gram wajib zakat. Kalau kurang dari itu belum wajib zakat. Nah, kemudian kalau zakat hasil pertanian itu 700 kilo, 750 kilo atau 7,5 kuintal. Nah, yang sekarang banyak di kota berarti apa? Zakat profesi. Nah, zakat profesi itu karena tidak dibahas di Al-Quran maupun hadis, mungkin pada waktu itu belum terbayang kalau gaji itu sekarang sampai berpuluh-puluh juta, penghasilan orang berpuluh-puluhan juta. Maka ulama kontemporer beristihad
karena mendapatkan hasil profesi itu sama dengan orang dagang berupa uang, kemudian mendapatkannya mudah, rata-rata bulanan, ya. Maka nisabnya minimal wajib zakatnya disamakan dengan hasil pertanian senilai beras 750 kilo sudah wajib zakat. Nah, kalau pertanian nisabnya yang dikeluarkan zakatnya itu 10% atau 5%, ya. Kalau tanpa biaya, ditanam kemudian dibiarkan sampai tua sendiri terus panen, itu 10%. Tapi kalau pakai biaya Korea, kemudian biaya matun dan sebagainya, airnya juga sekarang harus disedot pakai pompa, maka zakatnya 5%. Kalau emas dan perdagangan, zakatnya hanya 2,5%. Nah, untuk zakat profesi, nisabnya sama dengan hasil pertanian 7,5, sama-sama senilai beras 750 kilo, zakatnya 2,5%, disamakan dengan dagang. Qila fama yujibul hajjah. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Abbas, apa yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji? Qala az-zatu war-rahilah, bekal dan kendaraan. Nah, bekalnya itu apa? Bekal itu yang dimaksud pertama ilmu. Maksudnya kalau kita ingin kepingin haji dan umroh atau umroh, ilmunya dulu. Jangan menunggu kalau sudah punya uang banyak daftar, setelah dipanggil ada panggilan baru ikut manasik. Nah, biasanya kan begitu, ya. Manasiknya kalau sudah jelas tahun ini mau berangkat baru ikut manasik. Itu pun nggak rutin, kadang-kadang nggak masuk, nggak datang manasik. Kalaupun datang kadang-kadang ngobrol sama temannya atau ngantuk, sehingga ilmu tentang ibadah hajinya tidak komplit dan sempurna. Demikian pula umrah sih gitu, ya. Pengen umrah, hanya kalau tanya bapak, bu pengen umrah nggak bu? Pengen. Bapak pengen nggak pak? Umrah? Pengen. Nah, tapi kepengin itu tidak cukup diucapkan ketika ada orang bertanya, tapi harus dibuktikan. Apa buktinya nggak pengen umrah, nggak pengen haji? Yang pertama buktinya harus belajar dulu tentang haji dan umrah. Pengen umrah ya belajar umrah. Umrah itu apa? Fadilahnya seperti apa? Kemudian pahalanya bagaimana? Ya. Kalau kita bahas tentang umrah, nggak cukup 1 jam, ya. Cuma intinya saja umrah itu termasuk kewajiban setiap muslim. Yang paling tidak kita harus punya niat untuk umrah kalau nggak bisa haji. Karena untuk haji, terutama yang sudah sepuh-sepuh, menunggu berapa tahun ini. Kalau diperkirakan umurnya nggak nyampe, ya lebih baik umrah. Kadang-kadang orang salah pengertian. Wah, aku nggak usah umrah lah, yang wajib dulu, haji dulu. Masalah umrah itu kan sunnah. Nah, ini adalah pendapat yang keliru. Umrah dan haji sama-sama wajibnya. Dan Rasulullah sebelum haji umrah 3 kali. Ya, Rasulullah umrah 3 kali, baru yang keempat haji dan umrah. Jadi Rasulullah umrah 4 kali. Yang pertama, kedua, ketiga tanpa haji, yang keempat dengan haji. Dan sangat rugi sekali apabila kita tidak pernah ke tanah suci. Kenapa begitu? Karena di sana kita bisa mendapatkan pahala yang luar biasa, yang tidak bisa didapatkan di sini. Maka kalau kita hitung-hitung diperinci itu 9 hari, ini kan umrah 9 hari, perjalanan dari berangkat sampai pulang lagi 9 hari, akan mendapatkan pahala sama dengan beribadah
ribuan tahun. Kok iso piye ya? Ya karena sholat di Masjidil Haram sama dengan satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan sholat 100.000 kali di tempat lain. Kalau sekali, kalau sehari 5 kali terus sholatnya di Masjidil Haram terus berjamaah berarti berapa? 500.000 kali. Itu kalau dibagi tahun berapa tahun? Sekitar 5. Satu kali aja sekitar 54. Kalau 1 sekitar 54 tahun. 254 tahun. Satu kali sholat. Kalau 5 kali dikali 5. 1000 tahun lebih. Ya. Jadi sholat 5 kali 5 waktu di Masjidil Haram sama dengan sholat 1000 tahun. Nah, kalau 9 hari biasanya di Masjidil Haram, di Makkah 4 hari, jadi kali 4 tahun. Belum lagi di sana ada tempat-tempat yang doa kita mustajab. Nah, yang sangat disayangkan biasanya orang-orang itu orang Indonesia kalau minta pada Allah di tempat-tempat mustajab itu diminta sangat sepele sekali. Minta supaya anaknya lulus sekolah. Ya, padahal sekarang ini tanpa didoain anak-anak pasti lulus. Kalau nggak lulus yang salah gurunya. Maka ya terpaksa diluluskan walaupun nilainya jelek. Kemudian yang kedua, kebanyakan mereka minta supaya anaknya yang sudah lulus dapat pekerjaan. Nah, ini kan permintaan yang sangat sepele sekali. Harusnya mumpung ada kesempatan untuk doa diijabah, minta yang besar sekalian supaya anaknya itu menjadi pengusaha, bukan dapat kerja tapi bisa menjadi pengusaha besar. Atau anaknya didoakan supaya jadi anak yang pintar, hafal Quran, anaknya 5 hafal Quran semua. Nanti dapat mantu hafal Quran semua, luar biasa. Jadi ulama semua. Harusnya seperti itu. Angka yang kemana sudah pernah haji mintanya masih sepele-sepele, nanti niat kesana lagi dan doanya dirubah, ya, minta doa yang anak cucunya jadi ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Muslim, hafal hadis gitu. Tinggal minta aja di ijabah maupun tidak, monggo terserah Allah. Kalau kita mintanya tenanan di Multazam, kemudian di bawah talang emas, ya, di Hijr Ismail, insyaallah Allah akan mengabulkan doa kita. Nah, kalau sudah ingin umrah, bagaimana? Pertama tadi harus belajar ilmunya dulu. Yang kedua, nabung, buka tabungan umroh di BNT Yaumi atau di bank syariah yang lain. Kalau saya nabung, insya Allah akan mempermudah jalan untuk ke tanah suci umrah. Dan masih ada banyak lagi amalan-amalan yang lain, misalnya seperti membanyak istighfar, membaca sholawat, sedekah. Ini juga sedekah rutin harian diniatkan untuk supaya Allah mempermudah kita bisa umrah. Ya, sedekah bukan harian, enggak bangkrut. Enggak. Sedekah itu dulu pernah saya sampaikan seperti menabung. Jangan buka tabungan di bank atau di BNT Yaumi, misalnya 100.000, tidak pernah diisi. Ya, suatu saat ada butuh, Pak Hayat, saya mau ngambil tabungan saya berapa? 5 juta. Buat apa Pak? Banyak. Ya, ada butuh. Dicek cuma 100.000. Wah, nggak bisa Pak. Gitu kan? Kalau di ATM juga gitu, masukkan kartu ATM, masukkan PIN, ngambil 5 juta. Apa kata ATM? Maaf,
saldo ada tidak mencukupi. Wah ini kurang ajar, apa ATM-nya? ATM-nya ngawur, cari ATM. Sama semuanya kan begitu. Tapi kalau kita sering mengisi terus, ya, setiap sebulan sekali, gitu, setiap gajian masukin, nanti kita bisa ngambil di mana-mana. Bahkan ketika kita keluar negeri, kehabisan uang atau lupa nggak bawa uang, pas keluar hotel nggak bawa uang, bisa ke ATM ambil uang. Demikian pula kalau kita sering sedekah, ya, kita butuh, insya Allah akan mempermudah kita untuk mendapatkan uang, akan sanggup untuk terutama ke tanah suci. Dan janji Rasulullah SAW, semua biaya yang kita keluarkan untuk ibadah haji dan umrah akan diganti oleh Allah SWT. Ini kita harus yakin. Makanya seandainya ada pilihan antara beli kendaraan dan haji atau umrah, mari kita dudukkan umrah. Ya, kalau kita pakai beli kendaraan tidak bisa umrah. Tapi kalau kita umrah, insya Allah kalau umrah bisa beli kendaraan. Kalau nggak percaya monggo dibuktikan, insya Allah. Janji Rasulullah pasti benarnya. Wa tajibu fi qimatin. Wa tajibu fi qimati urudi tijarah. Wa an Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atallahu malan falam yu'ti zakatahu muthira lahu yaumil qiyamati syuja'an aqra. Zakat juga wajib dibawa pada harta dagangan seperti yang saya sampaikan. Kemudian hadis yang sangat mengerikan juga tentang ancaman orang yang tidak mau zakat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberi harta oleh Allah lalu dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka harta itu akan dirubah bentuk pada hari kiamat berupa ular yang sangat besar. Ular yang besar, lahu zabibatani. Ular itu mempunyai dua bisa. Yutawiqu yaumil qiyamah, dan ular itu akan dikalungkan, akan melilitnya pada hari kiamat. Fa ya'khudhu bilihzamataihi, dan ular itu akan menggigit kedua rahangnya, gigit dua rahang. Kemudian ular itu akan berbicara, ya, ana maluka, ana akan suka. Aku adalah hartamu, aku adalah simpanan atau tabunganmu yang dulu tidak kamu keluarkan zakatnya. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Itu ayat yang pertama kali saya sampaikan tadi. Berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengenai ayat surat At-Taubah tadi, ayat 34, ya, di mana harta yang jadi zakati akan dipanaskan di neraka jahanam, kemudian digunakan untuk ngecas batok, lempeng dan punggung. Qala la yudau dinarun ala dinarin wala dirhamun ala dirhamin walakin yuwassa'u jilduhu hatta yuda'a kullu dinarin wa dirhamin ala hiddatihi. Ibnu Mas'ud mengatakan, tidaklah dinar diletakkan di atas dinar dan dirham di atas dinar, ditumpuk-tumpuk tidak. Kemudian ditumpuk-tumpuk, kemudian dicaskan tidak, tetapi kulitnya ini terus dilebarkan oleh Allah, sehingga kalau uangnya banyak, ya, uangnya sebanyak berapa, punya dijajah-jajah itu sampai berapa kilo, ya kulitnya akan selebar berapa kilo itu. Fa in qila lima khassal jibaha wal junub wa zuhur bil kaji. Kalau ditanyakan kenapa yang dicas khusus hanya batok, lempeng dan punggung, bukan yang lain. Qila li annal ghaniya
al-bakhil idza ra'al faqira abasa wajhuhu. Karena orang kaya yang pelit itu biasanya kalau melihat orang miskin wajahnya menjadi bermuka masam. Jika akan makan bermuka masam kepada orang-orang miskin, wajahnya berkerut. Wa zawwa ma baina ainihi wa arada bi jambihi. Dia akan mengerutkan keningnya di antara dua matanya dan dia berpaling dengan lempengnya. Fa idza qarba minhu walla bi dhari. Kalau orang miskin itu mendekat kepadanya, dia akan memalingkan badannya, akan memalingkan punggungnya. Fa muqiba bi kayyihatil a'dha liyakuna al-jazaa'u min jinsil amal. Maka dia disiksa dengan disetrika atau dicos anggota-anggota 3 tadi supaya balasannya sesuai dengan amal perbuatannya.